Selalu gue juga yang muntah di depan semuanya. Nanti setelah gue muntah nih, anak-anak gini, makanya lu jangan mabok dong kalau latihan. Itu udah Gue tersesat banget dah dulu dah. Lumayan, gue gak pernah inget hari, gue lupa. Kadang ada beberapa hari gue lupa nama bokap gue siapa. Gue mau skinny supaya canggu body gitu. Waktu gue ngelawan sakau-sakau gue selalu bilang kalau diri gue itu singa. Selalu bilang. Gue di agama gue diajarin Tuhan itu penggembala domba. Dimakan ya? Oh silakan. Iya dong, Silakan. masa cuma ditempel aja. Bukan cuma Theodorus Ginting yang bekas jangki tiba-tiba Tuhan kasih berkat jadi juara nasional. Fucking bullshit bro. Mereka-mereka yang dari desa. Jadi memilih rematch itu bukan keinginan kita. Tapi kapanpun gue dipanggil untuk fight. Lo. Kamera roll dan action. The Bluetooth device is ready to pair. Alright, welcome to the Kingdom Fighting Championship 2021. Bersama saya Dipan Agusuma, dan hari ini kita akan menghadirkan dua fighter yang telah melanglang buana mengharumkan nama Indonesia. Dan yang pertama-tama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang sudah mensupport acara pertandingan pada hari ini. Oke, ronde pertama. Dan kita tentu saja akan menghadirkan fighter-fighter yang sudah canggih dan juga menawan. Tentu saja hari ini kita akan pertandingkan mereka berdua dari sudut kiri atas kanan bawah kotak segitiga O. Fighter asal Bali dengan disiplin bela diri engkol dan juga dengan julukan Keong Racun Monang Maning. Kita sambut, inilah dia fighter pertama kita, Tugus Angga Baskara, Botak Licin Menawan. Iya, dan akan kita siap adukan dengan fighter yang sudah luar biasa melanglang buana dengan cosplay Zoro Pinky Boy. Hari ini akan menghibur kita di sini. Langsung saja dengan disiplin bela diri boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu, tinggi 181 kg sentimeter. Langsung saja kita panggil dia Theodorus Ginting. Sedap banget. Iya. Silakan. Jangan dong. Nggak boleh. Anda sudah siap? Siap. Boleh ya? Kasih tos dulu. Tos dulu. Wah, sudah. Sudah siap. Kalau nanti tiba-tiba fightnya kayak gini boleh nggak? Itu kan gaya khas doi. Iya kan kemarin soalnya kayak gini. Iya. Oke, inilah dia K-Talks episode spesial Theodorus Ginting. Let's go. Oke. Gue di sini. Silakan di mana dulu? Di sini ya. Wah, minum dulu ya. Oke. Boleh ya di take out ya. Capek saya ngomong pakai ini. Kenapa itu? Betul atau salah? Belum ada. Belum ada jawabannya, belum ada. Apa kabar Bang Tio? Baik. Sehat. Sehat bang. Aman. Pertanyaan pertama, cosplay fighter, cosplay presenter, kenapa Anda jadi Zoro? Kok bisa jadi Saya juga Zoro? cosplay anak pantai. Mungkin hari ini kita akan menginterview tentang biografi Yes. dari Bang Tio. Kebalik. Kembali. Katanya dulu sebelum menjadi fighter, Ya. sempat menjadi artis TikTok juga katanya. Artis TikTok. Enggak bercanda. Permisi ya. Nih.
Bang Theo nih, coba tanya artis TikTok. Katanya Anda dulu artis TikTok ya? Kamu? Enggak lucu dong. Enggak dong. Nggak lucu Itu dong. untuk Iya, diri iya, aja. iya, Bang iya, Theo itu iya. mukul ketika ada bayarannya. Oh, Itu. ingat kan sama fight-nya soalnya. Enggak, kita kan mengkurasi nih, Bang. Iya, iya. Gimana tuh ceritanya dulu menjadi seorang fighter sebelumnya sempat menjadi Candu. pecandu, Wah, mau ambil canda-canda. arah situ ya. Oke. Jadi dulu emang ya setiap orang lah. Kalau Iya. masih muda kan pasti ada tersesat-tersesatnya lah. Tersesat. Nah, Iya, iya. kebetulan waktu zaman umur itu gua lumayan tersesat. Lumayan tersesat. Lumayan deh. Oh, berarti Lumayan. sempat jadi domba tersesat ya? Sempat lumayan. Iya. Lumayan tuh dah. Beh, bisa aja lo. Tuh dah. Nah, sempat lah. Kelet. Sempat. Nah, terus waktu tapi kebetulan memang jalannya aja kali ya waktu itu ya. Gua nggak mau sosok agamais dulu lah kalau Oh gitu. asik-asik aja kan. Iya. Ketemu teman-teman yang bawa gua ke arah bener itu adalah teman-teman bela diri. Teman-teman bela diri. Ya, yang teman di- bela diri. Waktu itu masih di kampus, umur gua waktu itu 24 lah. Antara 24-25 lah gue ingetnya. Terus gue dibawalah mulai ke arah bela diri. Terus memang yang gue rasain ya waktu itu kan latihan gue belum serius ya. Ya adalah waktu-waktu di mana gue sebelum latihan minum dulu ada. Oh jadi kobam dulu baru latihan? Ada. Latihan sambil mabok juga. Iya, nggak pernah dimarahin sama pelatih. Cuman kalau kita berbuat bodoh dulu pada saat sebelum latihan, pasti ada resiko yang harus kita bayar. Enggak. Contohnya apa? punishment-nya itu Nggak apa? dipukul, nggak dimarahin. Oh enggak. Cuman ada misalnya let's say gini ya. Kan gue dulu ini latihan jujitsu. Jujitsu. Randori. Yang Yoi. muter-muter, Yoi. banting-banting tuh, Banting-banting. muter-muter. Dia ngeliat kita nih, sensei gue ngeliat nih kalau kita mabok nih. Dia nggak ngomong, dia nggak nanya, lu mabok ya? Enggak. Oke, hari ini kita mulai latihan randori 30 menit non-stop. Karena dia tahu kita bau. Dari semua, cuman gue yang bau. Jadi selama 30 menit itu kita diputer-puter, banting-banting. Itu semua orang komplain. Dan ke gue komplainnya. Karena cuman gue yang bau. Benar. Terus pak ujung-ujung latihannya selalu gua juga yang muntah di depan semuanya. Nanti setelah gua muntah nih, anak-anak gini, makanya lu jangan mabok dong kalau latihan. Itu udah Kita semua kena deh jadinya. Oh. Nah, di bela diri itu jadi perlahan-lahan hal-hal kecil itu mendisiplinkan gua mau nggak mau gitu loh. Kayak anjing kalau gua minum nih sebelum latihan nih. Ini semua nih, gue hitung orang kan, wah anjing 20 orang nih kena gara-gara gua nih. Gua nggak mau itu terjadi. Jadi pelan-pelan gue mulai bisa bangun pagi. Gue nggak pernah bangun pagi. Seumur hidup gue nggak pernah bangun pagi. Gue dulu waktu kecil sekolah, gue inget di kamar gue ya kalau nyokap gue bangunin gue tuh bukan Theo bangun, bukan. Emak gue pakai ember men. Wow. Pakai ember, Disiram. lagi tidur, gak dipanggil, langsung disiram cuy. Alhasil kasur basah dong. Yoi. Udah basah gue disuruh jemur. Jadi Udah bangun kaget, disuruh jemur. Gue gak pernah bisa bangun pagi. Tapi semenjak gue ikut bela diri, apalagi keadaan gue mau lagi sembuh dari kehancuran gue ya. Gue tersesat banget dah dulu dah. Lumayan, gue gak pernah inget hari, gue lupa. Kadang ada beberapa hari gue lupa nama bokap gue siapa. Umur tapi masih ingat waktu itu. agak berlebihan. Gue juga skipnya. lupa. Ingat-ingat tuh umur udah nambah 5 tahun ya. Gue inget dulu gue umur 19 memulai bandel. Kok gue sadar-sadar udah 26. Agak lama skipnya ya. Lama, kok 26 Seperti gitu gue mimpi, langsung ya, kayak ya. pas gue udah mulai bela diri kan udah mulai tuh mikir tuh anjing gue kemana aja selama ini. Dosen-dosen tuh udah nyariin gue kayak lu selama ini kemana aja men. Gue bisa ada di kampus ya. Nih kita ngomong sisi kehancuran gue dulu lah. Iya. Sedap. Minum dulu lah kering. Oh iya boleh. Lagi diet nggak? Lumayan. Lumayan. Gue mau skinny supaya canggu body gitu. Healthy life. Gue mau naik Mio sambil topless. Kenapa harus Mio? So canggu. iya. Iya kan? Jupiter. So canggu. So canggu. Oke lanjut ke obrolan tadi. Iya siap. Nah, Sorry bang. Ya. Kok ngagetin? Agak grogi mic-nya soalnya ini. dengan gue akhirnya aktif ke teman-teman gue yang bela diri itu secara nggak langsung mereka kan jadi nginep di kamar gue. Tadi kamar gue ini pakai buat maksiat, jadi teman-teman maksiat gue nggak berani datang. Karena perlahan-lahan tuh yang nongkrong di situ wajahnya nggak santai.
Wajahnya udah Teman-teman bela diri gue. Wow. Batu semua. Kenceng semua mukanya. Agak gini kayak mukanya. Iya, kenceng semua dan lama-lama mulai tuh gue sadar kalau gue jarang kuliah. Ya gue nyelesain kuliah gue akhirnya yang udah hilang. Pokoknya gue kuliah 8 tahun. Gue ngejar dalam 2 tahun lah. 2 tahun terakhir. Ngejar dalam 2 tahun. Dulu kuliah apa? Administrasi publik di salah satu universitas swasta di Bandung. Iya. Oke. Iya. Akhirnya selesai. Tamat ya. Tamat. Pas tamat juga pertama kali gue tamat, harusnya gue wisuda, tapi gue nggak ambil wisuda gue. Karena ada pertandingan. Oh, benturan sama Gue sampai seserius itu. Gue nggak pernah fight sebelum itu. Jadi dari 25 sampai umur gue waktu itu, tunggu. Gue punya susah memori gue mengingat. 27. Ya terlalu nakal sih. Nah itu dia. Hilang-hilang Pak, escape. Iya, maklum. 27 gue memilih untuk oke, gue fight deh, coba deh. Gue udah serius banget soalnya gue dari on off masih bandel terus masih. Akhirnya gue bisa bilang diri gue murni enggak. Karena gue ninggalin banyak hal. Dulu gue juga nyanyi, gue punya band. Dulu itu gue tinggalin. Sebelum jadi Karena kalau gue ngeband gue masih bandel. Tinggalin. Oke. Berarti anak band bandel. Enggak, gue nggak bilang gitu. Gue hanya bandel. Berarti anak band Gua bisa jadi bandel. fighter. Oh bisa. Bisa. Ya akhirnya gitu, akhirnya kecemplung gue tanding, gue ribut sama orang tua gue karena apa tadi gue bilang gue yang gue lolosin, yang gue nggak ikut tadi. Wisuda. Sorry gue emang gitu, gue short memory loss term, jadi gue udah olahraga gue pukul-pukulan, gue punya sifat abusive dulu sama narkotik. Jadi gue emang agak kalau ngomong gue lupa nama, gue pasti lupa nama kalian. Oh gitu ya. Siapa tadi? Saya Adit. Adit. Baskara, oke. Gitu. Siapa yang ngalahin? Saya juga lupa. Kok yang ngalahin nggak inget ya? Windri. Oh, Windri. Oh yang itu diingat. Yang itu ingat. Oh gitu. Akhirnya saya tanding kejuaraan nasional, terus puji Tuhan dari seorang jangki dalam waktu 3 bulan serius. Saya nggak bisa. Ini kenyataan. Iya. 3 bulan bersih, Teman-teman juga saya juara pernah nasional ada yang kickboxing. jangki gitu pasti. Saya juara nasional kickboxing. Terima kasih apresiasinya. Oh bukan ya? Di kelas berapa tuh? Waktu pertama kali saya tanding, saya medali emas kickboxing Lindu Aji Jawa Tengah 2011 di kelas berat. Kelas berat. Yes, waktu itu berat saya 84,5 pas timbang. Waktu itu. Yes. Iya. Oh, ini juga juara kelas berat nih. Berat-beratin teman. Iya. Jadi udah sempat jadi juara juga sebelum akhirnya direbut. Tiba-tiba nih nama seorang Theodorus Ginting tinggi banget kan. Iya. Sampai keluar julukan Singa Karo. Nah, what's the meaning of singa That symbol, karo? that sign. Mukanya tuh bisa setengah singa, setengahnya Bang Tio lagi. Bajunya ini juga ada tulisan di belakang kan? Iya, Singa Karo. Iya, Fight Club. Gimana tuh Bang? Gimana? Jadi gue orangnya suka filosofi ya. Filosofi. Gue melihat agama itu sebagai sebuah filosofi yang bagus menurut gue. Makanya gue percaya Tuhan juga filosofi yang bagus. Entah siapapun dia, apapun bentuknya, bajunya apa, terserah dia. Tapi filosofi, waktu gue mau sembuh dari kehancuran hidup gue dulu, waktu gue ngelawan sakau-sakau gue selalu bilang kalau diri gue itu singa. Selalu bilang. Di agama gue diajarin Tuhan itu penggembala domba. Iya. Kalau gue percaya Tuhan gue itu penggembala singa. Oh, oke. Tuhan hanya menggembalakan orang-orang yang kuat. Menurut gue loh. Gue nggak menjudge agama apapun, itu hak setiap orang. Tapi kan menurut opini pribadi Menurut gua, nggak iya, salah dong. betul. Nggak Tadinya salah. nama fight gue tuh The Lion. The Lion. Gue The Lion. Cuman karena gue ada di Liga Indonesia, terus pas gue pertama kali fight, out of nowhere, sosial media gue naik followernya. Out of nowhere, pertama kali fight, out of nowhere. Dan setelah gue liat insight gue, paling banyak Sumatera Utara. Dan kebetulan orang-orang gue, orang Karo, orang Tanah Karo. Jadi gue pikir kan, kalau predator paling ngeri di Pulau Sumatera itu adanya harimau. Gak ada singa. Lion roar. Gak ada singa. Jadi gimmicknya dapet. Gue pikir aja, ya udahlah. Gue bikin aja lah. Udah gue trademark ya. Gue bikin aja lah singa karo. Tapi tergabung. Bukan singa dari Karo, tapi singa Karo. Jadi seekor singa yang kebetulan ayahnya orang Karo. Cuma ini kan jadi
sign atau simbol yang benar-benar Iya. dibawa kemana-mana oleh Gue bawa jadi brand, gue brandin diri gue Theodorus sebagai gitu. nama itu. Yes. Mau fight juga si ring announcer memanggil Singakaro. Mau Theodorus iya. Singakaro Ginting. Yes, Wah. collab-collaban gue juga pakai Singakaro. Gue pengen Singakaro itu kalau ke umumnya gue pengen representatif. Gak ada yang gak mungkin, men. Nothing Percaya sama gue. impossible, ya. Percaya sama gue, men. Waktu gue mulai dunia fight dari umur, let's say teman-teman gue yang ada di dunia fight sekarang, yang umuran gue udah pensiun semua. Bahkan udah ada jadi pelatih. Yes, karena mereka dari umur 12 udah fight. Iya, dari remaja ya. Gue umur 12 lagi nangkepin kecebong. Nangkapin kecebong. Nangkepin kecebong. Hobi dulu ya. Hobi. Umur 16 gue lagi nyampur autan sama alkohol. Dan ternyata gak enak, King. Mainannya. Jangan dicoba, gak enak, King. Nggak enak ya? Gak enak. Itu nyobain sekali 2 kali. Gue seharian. Orang gak ada yang kesangka. Terus umur 19 gue hancur sampai umur 25. Like in hancur. 6 tahun skip ya. Gue gak bangga, ini bukan suatu hal yang dibanggain. Betul. Tapi gue bisa achievement yang paling tinggi yaitu juara nasional di beberapa event olahraga. Iya, Nothing is impossible, man. Yes. Singakaro. Yes, yes. Nothing is impossible. Ya, Tapi ya. percaya nggak sih ketika teman-teman lihat Bang Tio jadi juara, flashback ke umur, Itu lucu tuh, ada itu lucu tuh. momen yang Itu lucu tuh. membagongkan gitu nggak? Gue kan memulai karir bela diri gue itu pada saat teman-teman gue skripsi ya. Iya. Ya dong, umur-umuran gue udah skripsi semua, umur 25 Jack. Kemana aja lu? Ada S2 juga kan? Asli. Gue sampai lagi latihan dibilang teman gue, gila Teh lu belum sarjana, gue udah S2 katanya. Gue udah mau bikin law firm, gue sampai anjir, iya juga ya. Langsung kasih jab nggak waktu itu? Tapi orang tuh kayak gak mungkin Teh. Gue ada di titik seloser itu kan. Iya, iya, iya. Orang-orang sampai nggak percaya. Gak percaya cuy. Gue juara tinju nasional TVRI. Tinju. Orang gak ada yang percaya. Karena gak disiarin. Karena tidak disiarkan. Karena Go nggak off tape. ada dokumentasi juga. Asli men. Gila lu bener Teh selama ini lu olahraga. Itu lucu tuh, cerita lucu tuh. Tentang orang. Membagongkan sih ya. Iya, karena Asli, tidak men. terpublikasi. Ya, 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 Maksudnya ya, ya. orang bisa sampai 2-3 tahun nggak percaya kalau Bang Tio udah berubah. Gue 12 tahun King. 12 tahun gue menggarap dunia olahraga ini. Dan orang baru tahu gue, termasuk teman-teman gue, ya 2 tahun kemarin. Ternyata gue bener-bener serius di dunia olahraga ini, nggak mundur-mundur gitu. Karena kan dunia olahraga ini kan naik turun ya. Yoi. Apalagi Indonesia lah ya. Wah iyalah, gak usah diomongin lah, begitu lah. Cuma kalau ngomongin orang Indonesia kan, orang Indonesia suka ngemil nih. Sedap. Sangat bagus bridgingan Anda. Masuk, Pak Eko. Ya. Ya boleh nih Bang Tio kalau mau nyemil Lagi, masuk kan aja. katanya lagi nggak Oh, lagi. diet ya. Nggak kan? diet. Nggak diet. Hari ini Boleh. berarti cheating day dong. Cheating day. Kita boleh dong makan ya, dipilih. Support juga kita hari ini oleh Rokupang. Rokupang. Terima kasih banyak. Apa ini Rokupang? Roti Kukus panggang. kukus panggang. Kukus panggang. Roti kukus panggang, Iya, iya. Rokupang. Iya, agak ketimuran juga dia soalnya. Boleh juga. Ya, silakan. Terus Dimakan ya? oh silakan. Iya dong, silakan. masa cuma ditempel aja. Pen. Maksudnya Iya. dijajarin. Oh iya. Dijejerin. Oke. Kenapa gue nekunin ini jadi akhirnya ini menjadi pola hidup gue. Mau nggak mau, kalau gue mau memulai sesuatu, gue harus olahraga dulu. Udahlah, gue jadiin pola hidup aja lah. Oke. Kayak mungkin tanding jadi nilai ekstranya lah. Bonus dari apa ketekunan itu. Gue percaya kalau kita tekun melakukan sesuatu, ya pasti ada hasilnya lah. Apapun itu, kadang kan kita nggak bisa nilai duit doang ya. Yes. Iya. Nggak bisa men, kadang. Ya tapi memang duit segalanya sih, cuman kita nggak bisa nilai duit doang. Gitu, Betul. maksudnya. Iya. Jadi kan lu tau kan di masyarakat kita nih di Indonesia ini harus dibahas sih. Selagi gue di sini kita bahas aja lah, gue Iya, bahas iya, manapun iya. juga gitu. Bukan aja. Spesial di sini berarti pembahasan. Asli bener. Itu Rokupang. Bikin Bang Tio makin gacor. Ya, gimana Bang? Bisa pasti seneng. Banyak gak sih udah menjadi stereotip gak sih kalau orang Indonesia dengan lu kerja lu apa? Gue atlet. Orang udah mikir gak sih? Gila dia atlet. Lu dapat duit berapa sebulan? Nah. Kadang-kadang juga gila dia atlet. Lu punya bisa apa? hidup dari atlet? Iya, lu Iya, bisa iya. makan gak sih? Iya. Banyak gak sih orang yang berpikir itu? Banyak. Gue nggak mau ngambil itu negatif ya, cuman gue jadiin itu fuel buat gue terus menjadi yang terbaik gitu loh. Baik di ring ataupun di kehidupan.
Iya. Karena di ring kita tahu ada menang ada kalah. Betul. Lu nggak bisa memilih. Betul. Terkadang semua yang udah dipersiapkan dengan darah, berjam-jam keringat, nangis-nangis, itu belum tentu juga bisa membuat lu menang. Iya. Ada faktor X yang kadang-kadang, Iya. you know lah, Iya. luck lah, faktor Iya, luck. iya, iya. Cuman kan fight sesungguhnya itu kan ada di kehidupan sesungguhnya. Mungkin kita nggak perlu lah membahagiakan orang yang meragukan. Oke. Cuman ada gunanya dong keluarga kita bisa mempunyai kemakmuran. betul. Gak salah dong. Nggak salah. Gak salah Ki. Tapi dalam artian ini kenapa akhirnya mengiyakan untuk ke bela diri? Misalkan waktu zaman-zaman hancur dulu Zaman ada yang ngajakin, jangki. iya zaman-zaman jangki itu ada yang ngajakin kenapa bela diri, kenapa masak atau apa gitu, kenapa mengiyakan ke bela Kenapa diri? nggak ngeband terus? Ngeband kan rusak lagi dong kalau ngeband lagi. Tadi kan tadi juga. Waktu itu yang gue tuh orangnya dari kecil selalu menerima hukuman ya kalau salah. Kayaknya di bela diri tadi gue cerita kan setiap gue bikin salah ada hukuman terus. Jadi memang pada saat itu menurut gue yang bener buat umur gue dan sifat rebel gue yang nggak bisa dilawan itu adalah bela diri men. Karena hukumannya langsung. Bukan orang lain lagi yang ngelakuin dia kan. Iya. Coba kalau kita lihat, kita kemarin nonton ya, kita Ya. nobar Kemarin kita. Nobar fight terakhir Bang Theo. Aku udah nonton sendiri, terus aku kasih lihat ke Adip dan di highlight itu ada gerakan-gerakan yang lucu ya. Agak sedikit wow didau gitu. yang Kenapa? Anda mengeluarkan gerakan ini itu apa sebenarnya? Bang? itu tuh sebenarnya kenapa sih Bang Theo? Apa karena ingin dicap sebagai Gregor Indonesia Anjay. gimana nih? Di bela diri ini ya. Sampai gue udah umur sekarang 37. Kemarin gue baru aja dihukum. Dihukum. Gue diajarin sama hidup. Oh, dihukum. Oh, gue baru bikin tato juga tuh tentang itu. Purwadaksi. Purwadaksi. Kalau udah berhasil jangan belagu nyet. Oh. Nah kemarin gue belagu. Itulah hukuman gue. Hukuman gue adalah hinaan dan kekalahan. Oh. Cuma memang itu gerakan yang Harusnya gue Disengaja finish. atau enggak? Harusnya gue finish. Dia di beberapa kesempatan gue rock dia. Tapi instead of finishing my opponent, gue malah you choose to play with him. iya. Dan gue lupa ini fight game. Iya. It's a real Sepersekian game. detik pun ada kemungkinan. Real Fight fight game, in a fight game, you make mistake. Die. Iya. Semua yang gue perjuangkan selama belasan tahun ini dianggap begitu aja. Cuman ya namanya kan pendapat. Itu kan ada api, ada air. Betul. Ada asap, ada api juga. Semua reaktif kan. Ya, kalau gue serius kan gak akan terjadi. Bener nggak? Bener betul. Sekarang gue dipukul sama kearoganan diri gue sendiri. Yang nampar kenyataan nih. Ya, Terpukul oleh semesta raya. kenyataan men. Kenyataan. Gila men. Gue sekarang ada di Bali karena di Bali adalah salah satu menurut gue jawaban doa gue, Tuhan minta gue emang ada di sini, dekat sama tim gue, dekat sama keluarga fight gue. Karena di Jakarta kan gue punya bisnis. Bisnis gue adalah gym. Mimpi gue memang gue bernazar ya, kalau orang bilang bernazar. Iya. Gue pengen menciptakan gym buat orang-orang yang tidak punya kesempatan. Karena di bisa Indonesia masuk- ini kesempatan adalah yang hal paling susah. Yoi. You know, Ada- kesempatan. Kalau kata orang kan doa, usaha, ya kan? Iya kan? Doa, usaha, satu lagi orang dalam. Asli. Orang dalam itu mau kita ciptakan. Iya Orang dong? yang Oh, bekerja iya. di dalam. Iya. Bukan kita punya kenalan terus disodorin bukan. mau masuk dong. Nggak ada, men. Gitu enggak. Kita semua berhak punya kesempatan, men. Betul. Kita semua, cuy. Bukan cuma Theodorus Ginting yang bekas jangki tiba-tiba Tuhan kasih berkat jadi juara nasional. Fucking bullshit, bro. Mereka-mereka yang dari desa yang setiap hari bisa lari naik gunung turun gunung. Ya, Mereka Tanpa juga harus alas diapresiasi kaki. loh. Iya. Bukan cuma gua, men. Semua orang, dude. Tuh dah. Gitu lagi. Tuh dah. Gua mau masuk tapi salah timing kan. Tuh Berarti dah. kira-kira rematch melawan Bang Windri untuk memulangkan si Sabuk yang Iya. telah pergi ini kapan nih? Spoiler ada nggak? Wah, ini makasih banget nih pertanyaan ini. Sekalian ya, nanti siapa tahu ini ditonton orang banyak ya, siapa tahu ya. Oh iya. Kan? Pasti dong, pasti dong. Ini kan Semoga view-nya banyak ya. nasional. Di sini aja gue omongin, ya nggak? Itu pertanyaan orang banyak. Sudah 2 poin di sini aja ngomongin. Tentang, coba gue baca lagi ya, rematch lawan Windri. Jangan dong. Itu kan
Rematch lawan Indri. Nah, Iya. gue pengen semua orang tahu ya. Kita di dunia fight ini kan kita udah diatur. Ya. Jadi memilih rematch itu bukan keinginan kita. Tapi kapanpun gue dipanggil untuk fight, walaupun gue ada di Bali siap ngebantu gue, men. Asik. Bali Pride. Kapanpun gue dipanggil, mau bulan depan, mau minggu depan, let's go, let's do it. Let's do it. Tapi kalian beneran mau manggil gue apa enggak? That's it. Beneran Jadi, dalam artiannya gimana? Benerannya nih gimana nih? Kan gue tinggal panggilan, King. Kita fighter tuh cuma panggilan, dipanggil. Ada buktinya Mau nggak? nih. Mau nggak? Oke. Nah, itu kan yang kita tunggu. Kita nggak bisa menuntut. Iya, Fight iya, segini nih. Karena kan sudah ada sistemnya kan. Nah, kalau kita dipanggil, anytime kita siap. Lo. Krepek. Kenapa Anda tiba-tiba masuk belum dipanggil? Kenapa? Kamu kenapa? Kamu digrepe. Tadi kan habis jalan-jalan. Ah. Calling habis itu krepek aku. Digrepe. Wow.